Dalam catatan literatur kuno Tiongkok seperti Shiji dan Babo Annals, di akhir masa pramodern Cina kuno, banyak suku dan klan yang awalnya mempunyai wilayah masing-masing berubah menjadi saling memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Pada saat itu, Tiongkok membutuhkan kisah harapan, maka muncul tokoh legenda dalam sejarah kekaisaran Tiongkok. Ia disebut sebagai dinasti pertama, yang dikenal sebagai 3 penguasa dan 5 kaisar. Mereka memerintah antara tahun 2852 sebelum Masehi sampai 2070 sebelum Masehi, jauh sebelum masa dinasti Xia. Menurut Qian sendiri, dalam karya Shijinya, 3 penguasa itu adalah penguasa surgawi atau bisa disebut Fuxi, penguasa duniawi atau bisa disebut Nuwa, penguasa manusia atau bisa disebut Senong, dan 5 kaisarnya adalah Kaisar Huangdi atau bisa disebut Kaisar Kuning, Kaisar Xuanzong, Kaisar Qu, Kaisar Yao, dan Kaisar Sun. Di masa pemerintahan Yao sendiri, pusat Tiongkok sering diganggu oleh banjir yang mencegah pembangunan ekonomi dan sosial. Ayahanda Yu yang bernama Gun bertugas merancang sistem untuk mengendalikan banjir, namun ia gagal, dan tugas ini dilanjutkan oleh Yu sendiri. Bekerja sama dengan Hongjin, ia berhasil merancang sistem kendali banjir. Kaisar Sun yang terkesan dengan pekerjaan teknik dan ketekunan Yu, apalagi berhasil dalam mengendalikan banjir, memutuskan untuk menyerahkan tahta kepadanya. Yu konon awalnya menolak tahta, tetapi ia begitu populer dengan penguasa lokal lainnya yang mendukungnya untuk menjadi raja, membuat dirinya harus menjadi raja, di mana nanti ia dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dinasti Xia. Dinasti Xia merupakan dinasti pertama yang tercatat dalam buku sejarah Tiongkok, di mana catatan sejarah paling awal ditemukan dalam buku sejarah Sangsu yang mengatakan bahwa dinasti Xia memiliki puluhan ribu negara upeti, sehingga secara umum menganggap dinasti Xia adalah sebuah negara yang terbentuk dari gabungan berbagai suku bangsa. Menurut sejarah, dinasti Xia didirikan oleh Yu Agung setelah Kaisar Sun, kaisar terakhir dari 5 kaisar, menyerahkan tahta kepadanya. Menjelang kematiannya, ia menunjuk sang putra Qi sebagai ahli warisnya. Dengan menunjuk putranya sebagai ahli waris, Yu secara resmi memulai pemerintahan dinasti di Cina, di mana pertama kalinya diterapkan sistem suksesi turun-temurun. Sebagai dinasti kedua setelah Xia, Raja Tang dari Shang alias Chen Tang dengan nama lahir Zilu adalah pendiri dinasti Shang dan raja pertamanya yang mengalahkan dinasti Xia yang korup pada sekitar tahun 16.000 sebelum Masehi. Pada reruntuhan Yingsu ditemukan sebuah aksara tulang oracle dan naskah tulang ramalan. Dalam perkembangannya, dinasti Shang menciptakan sebuah kalender yang bernama kalender Shang. Selain itu, pada masa pemerintahan dinasti Shang telah berkembang sistem perbudakan. Puncak dinasti Shang terjadi pada masa Raja Puding. Ia adalah tokoh paling awal dalam sejarah Tiongkok yang disebutkan dalam catatan kontemporer, di mana kekuatan militer, seni perunggu, struktur sosial Shang berkembang pesat. Merupakan dinasti terlama di Tiongkok, di mana didirikan oleh pemimpin suku Zhou yang bernama Raja Wu. Loyalitas masyarakat didasarkan pada kepercayaan Tian, yaitu Tiangming, yang menganggap
seorang raja yang memimpin telah mendapatkan mandat dari langit untuk menjadi penguasa penuh dalam kerajaan. Pada periode musim semi dan gugur, filsafat timur berkembang dengan munculnya era aliran 100 filsuf yang dimana Konfusius dengan Konfusianismenya ia menjadi populer di Tiongkok karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Selain itu ada Mozi dengan Moismenya dan Laozi dengan Taoismenya. Pada periode negara-negara berperang berdiri 10 negara besar. Di antaranya memunculkan 7 negara kuat. Pada masa ini, para pemimpin negara mulai membangun sistem yang terpusat. Juga pembuatan senjata perang berkembang pesat, di mana pemanfaatan kuda sebagai kendaraan perang. Setelah menaklukkan keenam negeri tersebut dan menyatukannya, Raja Zheng mendirikan dinasti Qin, kemudian membuat gelar baru yaitu Qin Shi Huang. Di masa ini proyek infrastruktur besar dimulai seperti pembangunan tembok besar Tiongkok, pembangunan Mausoleum Qin Shi Huang, pembangunan sistem irigasi Dunjiangyang, dan terusan Ling. Gaozu, mantan petani dan jenderal pemberontakan yang memenangkan perang sivil pasca Qin, mendirikan dinasti Han. Pada masa Kaisar Han Hudi, ia memerintahkan utusannya Zhang Qian untuk mencari sekutu dan membuka jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, bahkan nantinya sampai ke Kaisaran Romawi. Dinasti Han runtuh akibat pemberontakan Serban Kuning. Sui menaklukkan dinasti Chen dan menyatukan seluruh Tiongkok. Didirikan oleh Yan Jian. Sistem ujian kekaisaran awal memperkenalkan gelar In Sui Ai sebagai awal mula meritokrasi. Dinasti Tang muncul menggantikan dinasti Sui yang runtuh karena kebijakan represif dan kerja paksanya. Kaisar Tang Gongzu, seorang jenderal dan mantan bangsawan dari dinasti Sui, merupakan pendiri serta kaisar pertama dinasti ini. Dinasti Song didirikan oleh Zhao Kuiying yang bergelar Song Taizu. Politik penyatuan yang dilakukan oleh Taizu adalah gabungan antara kekuatan dan kemurahan hati. Ia mengganti para gubernur militer dengan kaum sipil. Seni dan budaya Song mencapai kualitas yang luar biasa halus dan reflektif. Dinasti Yuan tidak didirikan oleh bangsa Cina. Bangsa Mongol merupakan pendiri dinasti ini. Letak dasar cikal bakal dinasti Yuan adalah Genghis Khan, tetapi pendirinya yang sah adalah cucunya yang bernama Kubilai Khan. Bangsa Mongol menciptakan transdivifikasi sosial di mana mereka mempertahankan hierarki etnis yang ketat. Terdapat drama rakyat Zazu dan puisi Sanku. Dinasti Ming didirikan oleh Zhu Yuanzhang atau lebih dikenal sebagai Kaisar Hongwu. Di bawah putranya yaitu Kaisar Yongle, Ming mencapai masa keemasannya. Ia memindahkan ibu kota ke Beijing, membangun kota terlarang, dan memperluas pengaruh Tiongkok melalui daratan dan lautan. Pemerintahan Manchu menghadapi berbagai tantangan yang sulit saat memerintah Cina. Yang diterapkan pada masa itu adalah sentralisasi. Sistem 8 panji X banner menjadi pondasi militer. Semua orang Cina diwajibkan untuk mengepang rambutnya sebagai simbol ketaklukan mereka. Sebagai peradaban yang besar, dinasti-dinasti yang ada di Cina atau bisa kita sebut Tiongkok memainkan peran yang besar dan paling krusial